Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kang ngarsa para kasepuhan, para masayikh, wabil khusus kang ngarsa para habaib, ya wonten Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten mangke Habib Mustafa Al-Idrus, wonten keluarga besar saking guru kawula Kiai Haji Abdul Ubab, wonten Pak D kawula Kiai Haji Idris, wonten Mbah kawula Kiai Akhfas, Kiai Zaki, wonten Mas kula Kiai Arwanis dan keluarga ingkang kula hormati, wabil khusus Mbah kawula Hajah Jamilah Abdul Hamid dan keluarga ingkang kula hormati. Iki mau idoh alternatif sambil nunggu Habib Mustafa Al-Idrus. Kula namung badhe cerita bilih Mbah kawula lahir teng Lasem. Terus mbah kula niku Fatimah binti Idrus bin Umar. Terus nembe misanan kalian Kiai Hamid. Kula sering didhawuhi tiang-tiang sepuh riyen Kiai Hamid niku sering maos tiba berjanji maos kitab-kitab madai. Akhirnya gara-gara nasihat niku kula nggih setengah apal kalian tiba berjanji burdah. Niku saged membentuk satu pikiran besar bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih wonten ilmiah, nggih wonten iseke. Isek niku bronto. Dados Sahibul Burdah saking senenge teng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ngantos ngendikan fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi fi zimami. Ya Allah, jeneng kula niku Muhammad, kadose boten pantes. Jeneng Muhammad kok jenengan siksa. Kan boten lucu, Muhammad mlebu neraka kan boten lucu. Wong jenenge Muhammad kok mlebu napa? Neraka. Dados madhepipun Sahibul Burdah teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngatos ngoten. Wonten malih kalimat ingkang luar biasa. Wala yadi ka Rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten sing maos tahalla. Ya Allah, Engkau telah menamai kekasihmu Muhammad itu sebagai Al-Karim, orang yang dermawan, orang yang rauf, orang yang penuh kasih sayang. Sehingga ketika saya ketemu jenengan dalam keadaan banyak dosa, maka nama bahwa kekasihmu itu raufun bil mukminin, yang sangat mencintai orang mukmin, jangan engkau cabut. Jadi cara Jawane niku wis kadung jenengan darani raufur rahim, buktekno nak ya mbake sayang ten kula. Efeknya jenengan nyiksa kula boten angsal. Niku jenenge idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Jenengan enggak boleh pakai status jenengan sebagai al-muntaqim, zat yang menyiksa. Karena jenengan sudah kadung menamai Muhammad atau kekasih jenengan sebagai ar-raufur rahim. Dan harus ada asarnya, ada efeknya ke kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku harus berstatus mar'uf, marhum, yang diwelasi, yang disayangi. Mergi nabine nabi sing raufur rahim. Wonten malih madhehe Sahibul Burdah. Sahibul Burdah ngelem malih secara ilmiah Nabi Muhammad niku dados nabi setelah dua ekstremitas. Niku ekstremiti yang Yahudi darani Nabi Isa niku waladuz zina. Ekstremiti yang Nasrani darani Isa niku ibnu wah, mergi boten gadah bapak. Sehingga kitab Madaih ketika nyebut Nabi itu punya bapak, namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi gadah ibu, namanya Aminah. Betapa bangganya kita sebagai anak yang normal, punya bapak, punya ibu. Itu justru madaih. Kenapa Nabi tidak lahir yang luar biasa, misalnya tanpa bapak, tanpa ibu? Karena justru itu menjadi normal. Normal itu indah. Karena Nabi Isa lahir secara ajaib, wong Yahudi darani waladuz zina. Sing tiang Nasrani darani ibnu wah. Sebab niku Burdah ngelem Kanjeng Nabi secara ilmiah dakmat ta'atun nasara fi nabiyhi wahkum bima sitamat han fihi wahtakimi. Silahkan muja Nabi sundul langit asal tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga di beberapa kitab Sayyid Muhammad mesti nyebut
di kitab Madaih yang penting pakai kaidah dakmat da'adhun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Kemudian barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melahirkan ijtihad. Kalau sering cerita tentang Jogja, ijtihad itu besar sekali manfaatnya. Karena Islam ini saged ngawal zaman niku barokah napa? Ijtihad. Kula gadah kitab namanya Al-Minanul Kubra. Niku cerita anyaran Imam Saroni dados wali. Niku ketemu wali sing katokan seprapat. Kira-kira ngisore dengkul. Niku baturi tiang-tiang bal-balan. Niku Imam Saroni rada gremeng iki wong alim kok bal-balan katokan seprapat. Sehingga boten katokan cekal seprapat nang ngisore dengkul. Badan niku piyambake kondur ketemu tiang niku jalisun benas sama iwal ardi. Ternyata lungguh antarane langit dan bumi. Terus Imam Saroni digojlok. Kono jengene aku, kowe wali anyaran ngoten. Saya ini iku mate Nabi tak kancani aku ben roh salat ben roh halal haram. Kowe wali ning kamar wiridan tok kok nyalahno wali sing tarbiyah, wali sing didik ngene. Lane to sakniki ya rontok kathah Gus bal-balan mugi-mugi nggih niru niku. Paling gak coba dadi kandhani iku duwe niat niru lah. Nah contoh pertama mungkin nuruti selera. Semenjak niku midanul ijtihad. Wilayah-wilayah ijtihad itu luar biasa besar. Kalau sering cerita tentang pundi-pundi, riyen Imam Syafi'i itu nggak suka sama orang kaya karena dianggap dunya nu halaluha hisab wa haramuha napa iqab. Halale hisab, nah haram disiksa. Ya mbak hidup fakir, nggih mun terlahir fakir dan milih fakir. Tapi sampunipun ngaos Imam Malik Hatam, ngaos Muwatta Hatam, terus yang mbak tangklet kalian gurune, saya harus ngaji siapa? Jawab Imam Malik, dhisik wong sing alim kaya aku Abu Hanifah, saiki murite jenenge Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani niku nak ngitung emas, ngitung dhuwit niku teng meja, teng ruang tamu. Ya mbake tambah janggal iki kiai kok kedonyan ngitung dhuwit ning meja tamu. Ketika beliau janggal, dawe Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Ata'jabu min hadza?" Kamu kagum ini? Iya, jawab Muhammad bin Hasan, ya wis nak ngono iki tak kekno wong fasik, ben digo demenan, digo judi, digo maksiat. Ampun. Sing sugih kersane tiyang saleh mawon. Semenjak niku terus kiai do wani sugih. Barokah ijtihate Muhammad bin Hasan napa? Asy-Syaibani. Riyen kiai wis sugih nggih canggung. Tapi semenjak ada ijtihad bahwa nikmal malu sholeh lil mar'i sholeh, iku terus boten canggung barokah ijtihate Muhammad bin Hasan napa? Asy-Syaibani. Terus menerus termasuk wonten kitab namine Muwafaqat niku karanganipun Imam Syatibi Al-Maliki. Niku nak cerita wong Islam sing salat sunat terus, misalnya duha wong rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Kalian tiang Islam sing mungkin kados dulur-dulur kula teng Lasem niku mas-mas senane ngopi, badhe ngopi rokokan, badhe niku cerita teng pertelon. Niku nak niate saya niku nggih boten kalah. Mergi tiang sing badhe Islam terus wani, jebule wong Islam ya oleh ngopi, oleh ning perapatan. Mergo nek sing didelok sing amen salat terus sing ape Islam ora pati wani. Aku nek Islam kon salat terus. Niku nggih ijtihad. Maksudnya terus sing penting pilihan-pilihan niku berdasar ilmu boten berdasar nafsu. Terus sehingga teng Islam niku wonten firqah namine Mulamatiyah. Niku mau iktasaru alal faraid dunan nawafil. Niku dalile hadis tiyang Arabi sowan teng Kanjeng Nabi tanglet Islam niku napa salat 5 wektu. Hal alayya ghairuha ya Rasulullah qala la illa anta tawwa. Terus napa malih poso Ramadan? Wonten liyane ora isiku wae. Niku tiyang niku terakhir ngendikan ini. Fa walladzi nafsi bi yadillah azidu ala hadza wala anqus. Kula mengke Islame pas, mboten usah luweh. Apa dawuh Nabi? Falamma walla ketika orang itu pulang dawuh Nabi man sarrahu ayang zura ila rajulin ahlil jannah fal yang zuri la hadza. Kena kepengin delok ahli swarga ya. Artosipun monggo sing salat sunat kathah nggih monggo guling-gilingan jabru kholalil fardhi. Ben fardu sing jeblok saged ketambal. Sing wis ora bakat nggih monggo ngopi-ngopi wae guyon ben sing badhe Islam ora wedi perkarane nggih. Ternyata Islam ku gampang, wis jagongan, ngantuk turu tangi neh, mangan turu meneh. Jadi sedanten niku midanul ijtihad. Sehingga saking barokah ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh umpama ijtihadku salah niku falahu ajrun wahid man istahada fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Terakhir kula badhe matur tentang ijtihad Nabi Adam niku
cara tiyang kathah niku maksiat. Tapi teng Quran diterangaken fadallahuma bil ghurur. Setan itu saking pintere godho Nabi Adam itu, setelah Nabi Adam dengan segala kenikmatan di surga niku setan itu nangis. Niki pintere setan. Nangis ditakleti Nabi Adam. Mallazi abkaka, yang bikin kamu nangis itu apa? Saya ini kasihan sama kamu, punya nikmat melimpah ruah, segalanya berkecukupan, tapi sayang isi tok. Kamu ini makhluk yang profan, makhluk yang setiap saat bisa mati. Eman, nikmat senikmat ini kok kemudian kamu tinggalkan. Nah terus solusinya piye dari Nabi Adam? Oh, nak solusine hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kowe kudu mangan wit iku ben iso abadi. Wis kula suwun anak putine Nabi Adam, kedah cerita Nabi Adam kados kula bahwa Nabi Adam korban setan. Sampeyan aja men cerita Nabi Adam maksiat. Mulane aku maksiat yo niru mbahku niku putu kriminal niku. Jadi Nabi Adam niku ngantos salah ngoten niku korban godaan setan. Dadi setan niku pintere ngantos ngoten, ibu-ibu nangis, ibu-ibu peduli, ibu-ibu nopo empati, saake nikmat yang luar biasa begitu akhirnya kamu tinggalkan. Lah terus piye solusine? Ini kowe kudu mangan wit khuldi, la dulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Akhirnya Nabi Adam tertarik. Artinya Nabi Adam sebagai orang cerdas, niku tertarik piye nikmat yang luar biasa ini awet. Solusinya ya dengar nasihat setan. Kemudian ketika beliau ragu, setan sumpah bahwa ini pasti benar, wallahi, ini mesti benar. Akhirnya mangan. Berhubung mangan itu yang soleh niku ya ora kok bertantu, ora kok berwarak, namung zakon namung ngicipi. Mergo mangan sambil ragu. Lane tiyang-tiyang soleh nggih mungkin nate dosa, tapi mesti dosane iku mbek ragu. Mboten penikmat dosa, mesti ana ragune. Mergi zakon namung ngicipi. Ketika ditanya Allah, kenapa engkau melanggar aturan saya tidak boleh makan syajaratil khuldi? Dawuh Nabi Adam, wa izzatika ya rabbi ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Kula niku bareng disebut Allah, wallahi demi Allah niku kula mboten nyangka ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Lane Nabi Adam niku sumastabahu rabbuhu fataba alaihi wa tabi'an al-mustabah, orang yang dipilih Allah. Wong maksiat wae saking hormati nama Allah. Terus ketika setan muni wallahi, enggak mungkin orang pakai nama Allah kemudian dia bohong. Zaman kula mondok teng sarang misalnya bocah biasa bodonillah muni Gus jenengan tibali mbahmu tibali baubab, mesti tidak ngecek lagi orang nisikoh apa enggak, karena nama-nama besar yang disebut, apalagi nyebut wallahi demi Allah. Waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin. Jadi kata kuncinya Nabi Adam korban karena iblis pakai nama Allah, dan Nabi Adam enggak pernah ngira ada orang berani nyatut nama Allah kemudian goroh, apalagi disumpah. Sebab itu dosane Nabi Adam sing dadekno piambake al-mustabah, dipilih mergi terprovokasi kalian sumpah sinten iblis. Mulane rek ditiru kalian putunipun sing masyhur Abdullah bin Umar niku nak wonten budake kok salat ngoten dimerdekakno, ora pantes wong salat kok dadi budak. Sesuk krungu budak-budak liya ben dimerdekakno mbok salat. Terus dimerdekakno kok Abdullah bin Umar. Suatu saat dapat laporan semua yang salat itu pura-pura hanya ingin dimerdekakan. Jawab Abdullah bin Umar itu ringan, man khada'ana lillah in khada'na lah. Orang yang menipu saya dengan atas nama Allah, saya bangga karena tertipu atas nama Allah. Lane tiang-tiang soleh kebodohan nggih senang mawon. Nggih mergo barokahe kebodohan anggere sing nggodoni muni Allah wonten nggih pun ngandel ngoten mawon. Niku tiang keramat mboten tiang goblok wae nggih kersane sampean ngertos dadi orang-orang yang atas nama Allah niku orang-orang yang luar biasa. Nggih ngoten mawon niki pun mboten pantes biasane nggih mboten lami-lami. Oh Mas Arwani sing utus lami nggih ternyata sediluk niki nggih. Wong mate sediluk nggih adike nggih sediluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Yang sangat Profesor Dr. Said Abdul Al-Munawwar selaku guru besar, dulu beliau adalah teman-temannya saya, Profesor Zaidi Dahlan ketika ngajar S3 di Jogja, Wali Kota Salatiga juga wakilnya yang saya hormati, Ketua MUI Bapak Ali Suaidi, juga moderator Bapak Irfan Hilmi yang saya hormati. Saya alhamdulillah, saya sesyukur-syukurnya karena saya menemukan mungkin yang keserian setelah guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, setelah bapak saya Kiai Haji Nur Salim, orang yang berstatus ayatan min ayatillah fil hifdi, jadi termasuk
saya kagum sekali dengan hafalannya Pak Said tadi tentang tahun kelahiran dan sebagainya. Memang ya itu syaratnya profesor. Jadi ya harus dikagumi, tapi ya memang seharusnya demikian. Tapi saya yakin tadi ketua MUI-nya bisik-bisik sama saya kayaknya nggak paham. Itu mungkin tawadhu, artinya tawadhu itu ya sebetulnya paham tapi pura-pura nggak paham. Atau memang benar-benar nggak paham, berarti jujur. Jadi dua kemungkinan baik semua. Kalau dia nyatanya nggak paham ya jujur. Kalau paham berarti tawadhu. Itulah Islam. Islam itu agama yang kata Rasulullah SAW, ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu selalu menakjubkan, semua urusannya bagus. Ketika dapat nikmat syukur ya bagus, ketika dapat musibah sabar juga bagus. Sehingga mungkin perasaannya para wali, para ulama melihat pandemi ini ya biasa, mungkin ibadahnya baru ibadah sabar, diuji Allah karena diantara sunnatullah adalah walana buwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Selalu kita diuji rasa takut. Kita takut mati, takut miskin. Semoga lama-lama ya takut kaya setelah kita. Karena setelah orang mau jadi wali itu takutnya malah kaya. Karena kalau kaya nanti uangnya banyak, hisabnya banyak, polanya akeh. Jadi takut itu tidak harus dari kaya menjadi miskin. Kita yang latihan mau jadi wali juga takut kaya karena takut banyak hisab. Juga sebagian kita takut banyak istri karena takut banyak yang marahin, macam-macam. Namanya takut itu. Saya termasuk pengagum Profesor Dr. Said Akil karena beberapa kali saya mengikuti pengajian beliau, baik ketika baca Quran secara tartil dan Quran usul fikih. Tapi saya pastikan orang Solo 3 ini butuh taisir, ya, butuh mempermudah dari penjelasan itu. Insya Allah ini mulai Pak Ketua MUI saya bantu. Nanti kalau tidak khatam kapan-kapan ngaji lagi. Nanti mulai warokot, usul sampai apa? Yang gampang-gampang saja. Nanti tak ajarin kitab yang gampang dan dia kuat beli. Ya warokot, terus apalah yang gampang, usul dan sebagainya. Apa yang dikatakan Pak Said tadi benar sekali bahwa ilmu usul fikih itu pokok. Tapi penjelasannya memang sebetulnya mudah. Kalau dalam sebuah kitab yang saya baca istilahnya ada kata fama fatahum illa mujarradul istilah. Sebetulnya aplikasi usul fikih itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Cuma mereka tentu tidak perlu bikin istilah apa itu istihsan, apa maqasid, apa saja. Tapi mulai dulu ada mengatakan itu hadis, ada mengatakan itu mauquf ala Abdullah bin Mas'ud. Mulai dulu perasaannya orang banyak adalah maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indahu hasan. Sesuatu yang menurut konsensus orang banyak itu baik, maka itu hakikatnya menurut Allah juga baik. Kenapa demikian? Karena kata Pak Said tadi, ada diam yang penting. Tidak semua sesuatu harus syariat berkomentar. Tapi ada wasakatan asya. Ada yang didiamkan oleh syariat, tapi diam itu sendiri menjadi sumber hukum. Karena memang dari awal min ghairi nisyanin, bukan karena Allah lupa, tapi rahmatan lakum. Itu sebagai rahmat. Dan alhamdulillah kesimpulan dari itu, kalau dalam bahasa Nahwu disebut faktafrek, fala tabhasu anha. Ada yang kalimat riwayat fala tasalu anha. Berhubung itu didiamkan, ya kamu jangan membahas. Jadi kalau kita tidak bahas bukan karena tidak bodoh, bukan karena bodoh tidak, memang nggak boleh bahas. Jadi yang pinter ya barokah karena memberi penjelasan, yang menang ya barokah, memang dalam banyak hal nggak boleh bicara. Jadi ini saya tidak tahu, saya ini afdol saya apa afdol yang diam ini, karena memang sebagian masalah itu tidak boleh dibicarakan. Tapi saya pastikan ilmu ushul fikih itu hanya implementasi atau ekspresi atau apalah, tatbiki dari perasaan adzauqus salim, perasaan yang salim. Saya mengkaji banyak ilmu balaghah karena memang tadi di antara syaratnya mufassir harus mengkaji balaghah. Pernah ada seorang khatib ketika itu menyitir ayat fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mitsama annakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi bahwa apa yang dikatakan Quran itu senyata-nyatanya pasti benar. Si Bedui ini, orang Bedui ini nggak ngerti usul fikih, apalagi istilah-istilahnya nggak ngerti. Yang jelas ada orang Solo 3 itu karena itu peristiwa di Arab. Itu langsung tanya sama khotib, Pak Khotib, manggalladzi akhdobal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa untuk sumpah? Perasaan keseharian kita ketika kita ditagih orang, besok tak bayar. Orang itu masih gak percaya, tenang nih besok tak bayar. Ketika lawan bicara kita kelihatan tidak percaya sekali, kita pasti sumpah. Wallahi demi Allah besok pasti saya bayar.
Di mana-mana namanya sumpah itu pasti ada jengkelnya. Jika dalam balaghah terus dibikin urutan. Jika lawan bicara kita sudah percaya, maka kalam tidak perlu dikasih taukid, tidak perlu diberi kata sesungguhnya. Tapi kalau sudah ada indikasi dia tidak percaya, maka perlu dikasih taukid, bila perlu dikasih sumpah. Jadi di mana-mana sumpah itu ya ada nada jengkelnya, ada nada marah. Kita sampai bersumpah itu karena melihat lawan bicara kita tidak percaya atau kurang. Di sini orang Bedui menangkap, meskipun dia tidak tahu kaidah itu, nggak tahu kaidah yang di ilmu balaghah. Ada apa satu kalimat itu untuk apa tidak tahu. Tapi dia merasa kok sampai Allah sumpah itu pasti Allah tersinggung. Dan ternyata betul, hampir semua ayat yang Allah sumpah pasti terusannya terus nadanya nada marah, nada menegur secara keras. Makanya ketika ada ayat sumpah, si Dwi tadi tanya sama Pak Khotib, Mangdal ladzi akhdobal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Pak Khotib, siapa yang bikin Allah marah sehingga Allah harus terpaksa sumpah? Baik itu makhluk orang maupun apa saja itu sebetulnya implementasi dari adab besar. Jadi orang saya, saya punya sekian tokoh, ada banyak wali yang tidak ngerti istilah benar. Wali itu suara Gus Baha agak macet-macet ini, belum terdengar lagi sampai ke Salatiga. Oke, sama istri sekali nggak mau, itu konflik. Si wanita tadi, ya bikin kita tetap dialog. Dalam ilmu dialek disebut at-taqrib ilal abad, memudahkan bisa dipahami. Misalnya begini, Allah itu zat yang begitu kaya, sekaya-kayanya, tapi pernah mengistilahkan dirinya, Mangdalladzi yuqridu Allaha qardan hasanah. Siapa yang mau menghutangi kami? Tentu Allah itu tidak pernah hutang, apalagi gajikan BPKB itu tidak akan pernah. Tapi Allah mengistilahkan siapa yang mau meminjami kami? Ini sesuai hakikat. Harta kita milik Allah, semua alam raya milik Allah. Ngapain Allah butuh pinjam? Ada lagi istilah intan surwaha yan surkum. Allah adalah al-ghaniyul mutlaq, zat yang sangat kaya. Tapi Allah mengistilahkan siapa mau menolong Allah. Padahal Allah tentu zat yang enggak butuh pertolongan. Di sini pentingnya ngaji usul fikih, ngaji ulumul lughat, ngaji isti'malul arab. Sampai itu kita akan salah. Makanya saya setuju dengan peringatan Pak Sail, akan bahaya sekali kita kalau nafsirkan Quran padahal kita tidak malian bil arabiyah, tidak kaya, tidak mutabakhir bil arabiyah. Meskipun kita pasti putus asa, kalau ingin alim betul pasti sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Tapi kita semua boleh berperasaan alim, bukan karena apa-apa. Karena sebagian ulama mengatakan karena az-zahir. Kebenaran agama ini itu azharu min samsi dhahira, lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Jika siapapun dia dengan segala keterbatasan, itu akan mudah sekali memahami agama ini. Ini barokahnya Allah sifat az-zahir. Sehingga dengan Allah sifat az-zahir, orang paling bodoh pun bisa memahami Allah. Karena Allah punya sifat az-zahir. Meskipun tidak akan ya'rifuna kunhahu, ya'rifuna haqiqatahu. Karena Allah juga bersifat al-batin, sehingga tidak tersentuh sampai. Tapi yang perlu dicatat, agama ini adalah az-zahir. Karena Allah adalah az-zahir. Maka agama ini disifatin lidzirahu ala dini. Agama ini begitu juga. Sehingga ketika kita diperintahkan Allah sujud, kita berlogika itu gampang. Kenapa harus sopan sama Allah? Sama majikan kita yang ngaji makan beberapa hari saja kita harus sopan, apalagi sama Allah. Andai kan kita diberi kontrakan gratis, dikasih makan orang gratis 1 bulan saja, terima kasih kita tidak selesai-selesai. Apalagi dikasih Allah selama-lamanya. Maka pujian yang benar adalah lanut sitanaan alaika antakama atneta ala nafsi. Kita muji engkau ya Allah tidak ada habisnya. Tidak bisa terhitung pujian kita kepada engkau. Karena apa? Allah memberi kita tanpa batas. Nah, aturan-aturan atau anjuran agama supaya kita muji Allah tanpa batas ini aturan yang andekan itu tidak diatasnamakan agama. Kita pun akan mengatakan itu aturan yang benar. Maka li syiddati zuhuri hadatin, sampai ada pepatah, laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasan. Kalau saja agama ini tidak diatasnamakan agama, aturan yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastilah kana fi aqlin nasi hasanan. Pasti menurut akal manusia ini juga. Seperti contoh di fikih misalnya iddah. Enggak kebayang andaikan dalam cerai itu tidak ada iddah. Misalnya malam masih hubungan intim, pagi bentrok langsung cerai.
Nah, itu kalau langsung dinikahi orang lain, kita nanti bingung. Ini anaknya siapa? Ini produk lama apa produk baru? Apalagi anak kecil tuh wajahnya agak jelas mirip siapa. Kalau di DNA kan ribet. Tapi barokahnya ada iddah, ada kepastian barokah rahmiha. Sampai perempuan ini benar-benar terbebas rahimnya dari sperma zaut awal atau suami pertama, baru boleh nikah. Jadi iddah ini penting. Kita sebagai ahli fikih akan mengatakan setidaknya mengatakan li barokah rahmiha. Tapi kita ini tidak ahli fikih saja, tapi juga punya ubudiyah, punya kehambaan kepada Allah. Sehingga dalam kitab-kitab fikih masih disisakan karena dikarang oleh orang-orang yang yakhshawna Allah, orang-orang yang sangat takut Allah, disisakan aulit ta'abbud. Oke, iddah ada batasannya, yaitu misalnya mutafan ana zaujuha yang 4 bulan 10 hari. Kalau min dawatil khaid ya 3 kali masa suci, kan ada aturannya yang untuk mutallaqah. Ya, yang untuk mutallaqah min dawatil khaid itu salah satu puruk. Tapi mesti ditambah aulit ta'abbud. Kenapa ditambah ta'abbud? Karena kalau enggak kita liar. Kalau fikihnya hanya libaro atiroknya, pasti kita liar. Ada orang diceraikan suaminya. Padahal sudah lama enggak kumpul karena suaminya di Amerika. Atau diteliti pakai USG atau pakai teknologi apa, terbukti enggak ada mani, enggak ada sperma. Kalau alasannya libaro atiroknya ini terbukti rahimnya kosong, berarti boleh kawin. Enggak boleh seperti itu. Jika fikih selalu mengatakan iddah syuriat dianjurkan li baro'ati rahmiha walid ta'abbud. Nah, kenapa penting li ta'abbud? Bagaimanapun kita ini hamba Allah. Maka saya setiap ngaji berkali-kali bilang, inti daripada ibadah itu adalah nderekno kersane Allah. Sambil kita kalau terpaksa itu ya pura-pura alim, pura-pura tahu lah alasannya. Tapi ini hanya tahu tidak sebagai madarul illah atau madarul hukmi atau masalikul. Karena sekali ini jadi madarul illah berarti kalau terbukti bara'atul rahmiyah enggak perlu iddah. Itu enggak ada orang mengatakan demikian, ulama maksudnya. Harus ada li ta'abbud. Tanpa li ta'abbud kita enggak tahu loyalitas kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Saya minta tolong Pak Ketua MUI, mau tak contohkan, tak suruh enggak pantas ini Ketua MUI. Saya menyuruh, ya sudah ini terpaksa ya bahasa amar. Pak Ketua MUI saya belikan beras untuk makan hari ini. Kalau enggak saya bisa mati. Itu illatul hukmi yang ekstrim. Sehingga Pak Ketua MUI bisa dengan mudah membelikan beras. Karena ini sembako, makanan pokok. Kalau enggak saya bisa mati. Suatu saat tak suruh yang enggak penting banget. Bahkan agak-agak keliru. Pak Ketua MUI saya belikan rokok. Dia ahli medis, ahli kesehatan. Wah ini perintah tidak benar, maka tidak saya laksanakan. Agak pakai ilatul hukmi, maka loyalitasnya perlu diragukan. Atau saya suruh mindah gelas yang nggak penting. Coba gelas yang dari kanan agak geser sedikit ke kiri. Pentingnya apa, urgensinya apa, terus tidak nurut. Nah, meskipun yang saya perintahkan itu tidak nurut dalam hal sepele, tapi saya akan menvonis orang itu bahwa tidak loyal. Nah di sini pentingnya aulit ta'abbud. Meskipun sudah jelas bara'atul rahmi, kita tetap nderekno Allah ada iddah karena pokoknya nderekno kersane Allah. Kalau perempuan mutallaqah atau mutafan anda zaujuha harus ngalami iddah. Sehingga ini pentingnya benar yang dikatakan Pak Said tadi. Di antara sekian syarat al-usuli adalah mimman yattaqillah, mimman yakhshawaha asadda. Pokoknya yang asadda taqwa, yang asadda. Enggak boleh orang cerdas saja dari usul fikih, harus orang takwa. Karena dengan takwa ini ada rasa ubudiyah. Kayak tadi, kalau saya punya santri yang nurut, buat tak kongkon beli sesuatu yang nyun sewu kayak rokok pun beli. Meskipun saya tidak mensyaratkan rokok. Karena butuhnya nurut. Maka saya berkali-kali cerita dulu, guru-guru kita sampai Imam Syafi'i itu. Dulu diajarin Imam Malik, diajarin guru-gurunya. Kalau kamu punya budak, punya abd kalau dulu. Iqla' hadhihi sofra, fa inna tahtaha dhahaban. Yang satu, iqla' hadhihi sofra. Jadi yang agak rasional diberitahu iqla' hadhihi sofra. Lima daya sayyidi li anna tahtaha dhahaban, karena di bawahnya ada emas. Dia membongkar batu besar itu karena berkeyakinan di bawahnya ada emas. Pertanyaannya, loyalitasnya dia melakukan perintah itu karena logika ada emas apa karena perintah? Kalau karena ada emas, ini bahaya betul. Suatu saat diperintahkan lagi, iqla' hadhihi sofra. Memangnya ada apa? Ya nggak ada apa-apanya. Ngapain dibongkar? Padahal majikannya sedang uji loyalitas, bukan sedang mencari emas.
Nah, di sini selalu kita butuh di balik alasan illatul hukmi selalu ada ubudiyah. Dan itu yang dikatakan sampai tadi di antara syarat sekian mustahil adalah harus takwa. Nah, barokahnya takwa ini bisa improvisasi terus. Selain cerdas ya, takwa atau tidak cerdas itu ya ruwet. Makanya dulu agama ini semua nabi pasti bersyarat selain sidik, amanah juga harus fatonah. Kalau fatonah tok tidak sidik, ngakali orang terus, orang mulai. Tapi kalau amanah tok tidak fatonah, diakali orang terus. Ini kan ribet. Makanya saya senang dengan urian Pak Said tadi, tapi saya mohon doa beliau karena beliau adalah al-itratul thahirah, juga orang alim. Saya hanya mewakili sebagai orang Quran yang saya dapat barokahnya Quran memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi saya ingin agama ini mudah, ya mudah aplikasinya, mudah prakteknya, mudah pemahamannya. Sehingga meskipun mereka nggak ngerti ilmu usul fikih yang itu untuk gelar doktoral tadi, dan itu penghormatan bagi orang Solo Tigo karena diterangkan ilmu yang jelimet itu kalau nggak untuk gelar doktor nggak mungkin. Jadi bagus itu, artinya ada penghormatan pada kita yang mendengar karena tadi itu ilmu papan atas itu. Saya aja yang sudah kiai agak bingung, apalagi yang nggak kiai itu pasti tambah cuma do gaya tok pura-pura paham. Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah karena tadi Allah sudah janji fa'innal aqla mutarratun ila qabulil haqq, kata Imam Syafi'i. Akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Jika mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru. Karena akal fa'innal aqla mutarratun ila qabulil haqq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah. Karena nanti kalau ada bayi, itu bayinya siapa? Produknya siapa? Tanpa ada iddah, ditakutkan ada ikhtilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa? Enggak jelas. Ya itu andai kan enggak di atas namakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitratallahi allati fataran nasa alaih. Agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal, maksudnya ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul aql. Karena mencederai akal, padahal menjaga akal termasuk wajib. Lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab. Dulu itu ya inab yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Nah ini ilatul hukum. Ya karena yukhomirul akla, merusak akal. Artinya terfakullu makhoromarat akla, yang merusak akal yang namanya khomer atau sama-sama muskir atau sama-sama haram. Yaitu ada masalah di kulit. Kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting nggak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan nggak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala taqul lahuma uffin, sekedar bilang bus saja haram, apalagi yang di atas bus. Atau al murad bin nahyi an qauli uffin adalah at-tadajjur atau al-idza. Yang dikehendaki Allah haramnya mengatakan hus pada orang tua adalah al-idza. Maka apalagi nabuk, iya apalagi nyabuk. Apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga. Jadi, lah itu kan lagi-lagi dzau. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul, atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah al-idza, sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama. Karena mau tidak mau ulama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologi. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difahami. Jadi yang disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal. Sehingga dulu saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang Bedui. Orang-orang Bedui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan yadhaku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin tidak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu, nggak pati hafal deh. Cuma dia langsung takut. Awayat hakur Rabbu ya Rasulullah, apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lan na'dima min rabbin yatsaku khairan. Wah, kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu nggak mau menyiksa. Akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Bedui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yang duri lahad.
Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang Bedui, karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang nggak cerdas banget, itu ya bisa paham. Meskipun nggak bisa ngistilahkan tadi. Ya pusing kalau orang bisa di konmil masalikul ilah harus ada jamek, mutorid, munakis, jamek manek, nggak boleh ada farik. Itu, oh iya kalau nggak paham bisa bilang amin-amin itu. Dianggap doa itu. Tapi ini kan cerita ya, cerita apa? Jadi karena tadi Pak Said sudah memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantu teman-teman Solo 3 supaya nggak perlu kaget. Itu semuanya mudah. Yang kamu nggak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min. Jika dulu begitu mudahnya orang-orang Bedui memahami Islam. Sampai ketika Islam nggak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, nggak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman itu. Nabi kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini, misluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu udah akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka yatafakkaru fil Islam wa yata'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masuk Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ngendikan misluhu la yajhalul Islam. Ternyata betul setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya sulhul Hudaybiyah ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam, masyhur itu sulhul Hudaybiyah. Dan orang nggak bisa memahami sulhul Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap habitat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang nggak tahu zaman itu, yaitu Nabi ngendikan. Tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja. Dan orang nggak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Fama yatakallamu ahadun fil Islam illa dakhala fihi. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwah. Tuhan kita sama Muhammad keren mana? Tuhan kita apa ya? Berhala itu. Yang kita mandikan, kita urusi, kalau rusak ya kita dandan. Dan Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Kan jauh, kerennya kan enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya Dawe Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi. Nah karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan-hadapan dengan batil pasti kemenangan ada. Fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil fa idza huwa zahir, dan batil itu pasti. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan ma yubdiul batil wa ma yuqid. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan, kedepannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidzati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Nah itu juga akhirnya, nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang mumpuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Razi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Said dan memang harus seperti itu, pakai istilah-istilah terminologi usul fikih. Orang itu mau belajar. Dan nanti kitab-kitab yang nggak punya itu Pak Ketua MUI itu nanti tanya saya, nanti tak terangkan yang mudah ya, pakai bahasa Solo 3 aja lebih gampang. Tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai fitrah kita, sesuai zauk salim kita. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui itu mukhotobah dengan Nabi, muhawarah, itu akhirnya paham. Karena agama ini sesuai al-fitrah as-salimah, fitrah Allahillati fatarana. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah, kalau bahasa sini mungkin, ketika apinya mau padam itu kan kalau sekarang disebuli, kalau bahasa Solo 3 disebuli supaya cepat naik apinya atau cepat membara. Itu bayinya dijauhkan. Terus ketika
sudah agak jeda, gawinya didekap lagi. Kata Nabi, "Ara'aitum anna hadhihi tarihatun waladaha ilan nar." Apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Jadi, terus ketika Nabi, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladi. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini dengan, itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja gak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman roh. Tapi kata Nabi, faktanya banyak yang neraka, ilaman abad. Kalau ada orang masuk neraka, itu salah dewi. Terus dicekeli kanjeng Nabi, cek berusut. Gitu. Karena selalu itu tadi, terus di dunia ini ada contoh sekian hewan, yang dia memang nyari api. Nah kita jangan seperti hewan yang goblok itu. Buang api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah akhirun hujazikum, sudah megangin kita supaya tidak jatuh ke api. Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju api. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said, supaya barokah. Saya sebagai yang muda membantu lah, bahwa itu mudah. Karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il wa al-ismu al-marfu alladzi alladzi al-ismu al-marfu, terus yang dirofakan oleh fi'ilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab ya sudah bilang ja'a zaitun. Misalnya al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu ya. Kalau dalam jurumiyah, tapi kalau di alam alfiyah tidak harus fi'il, tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaitun, ra'aitu zaitan. Tapi kalau kita mau nerjemahkan al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu kan kalau maknanya bingung, isim yang dibaca rafa, yang sebelumnya disebutkan kata fi'ilnya. Oh itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama prakteknya ya gampang. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah. Mausu'ah itu ya pokoknya ngono. Di bang latihan bahasa Arab Indonesia kesuwen, kon kerja ning Arab Saudi tahun mulai bahasa Arab. Karek dadani sidik-sidik naku sorope gitu. Tapi kalau pinter bahasa Arab kan udah. Ya karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha dalam acara haul dari para masyayikh di Pondok Pesantren Al-Fahriyah, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Dan di situ bersama dengan beberapa tokoh-tokoh, ada Gus Ubab Mainmun ya, kemudian ada Habib Ahmad, kemudian ada Pak atau Gus Arwani dan lain sebagainya. Nah, Gus Arwani ini adalah salah satu tokoh yang ada di situ, yang mana beliau juga tokoh politik, yang mana beliau merupakan sekjen dari DPP P3 dan pernah menjadi DPR RI dan sekarang menjabat menjadi DPR RI mungkin ya. Dan teman-teman, di sini Gus Baha menjelaskan mengenai berbagai macam hal, yang mana salah satunya adalah kisah mengenai ke Nabi Adam, di mana Nabi Adam itu merupakan sosok Nabi pertama, tapi yang dikatakan itu mempunyai dosa. Tetapi kita sebagai keturunannya, sebagai anak cucu dari Nabi Adam, nggak boleh mensifati Nabi Adam itu salah secara penuh, karena memang setan itu godanya itu berlebihan ya, karena memang kelebihan dari setan itu penggodanya. Nah, menggodanya setan itu karena dia berpura-pura menangis, berpura-pura empati, berpura-pura peduli terhadap Nabi Adam. Tetapi ternyata itu untuk menjebaknya, untuk menjebak Nabi Adam, bahkan sampai mengatakan demi Allah. Nah, karena demi Allah itu, karena iblis itu mencatut nama Allah, maka Nabi Adam mau untuk akhirnya ketipu oleh iblis. Dan di situ termasuk salah satu cara salah satu alasan kenapa Nabi Adam itu dimaafkan oleh Allah, karena memang ya saking menghormatinya ke Nabi Adam kepada Allah, sehingga ketika disebut nama Allah itu dia tidak menyangka ada orang yang mengatasnamakan
nama Allah, tetapi ternyata dia untuk berbohong. Dan beberapa hal lain di situ dikisahkan mengenai sifat kenormalan Rasulullah, termasuk salah satunya adalah ditakdir mempunyai ayah dan ibu. Sebab Nabi sebelumnya yaitu Nabi Isa alaihissalam itu dia tidak punya ayah, hanya punya ibu. Dan di situ ternyata kaum Yahudi mengatakan bahwa itu adalah anak hasil zina, sedangkan orang-orang Nasrani itu adalah anak Allah atau ibnullah. Jadi itu termasuk salah satu kenapa normal itu secara manusiawi itu baik bagi Rasulullah. Ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan, bisa kita bahas kali ini. Tentu saja tadi yang disampaikan oleh Gus Bahak lebih lengkap, maksudnya itu lebih komprehensif, lebih banyak yang belum kita sampaikan. Tapi memang apa istilahnya ya, semacam itu hanya semacam ulasan kembali, bukan berarti menyimpulkan, bukan berarti apa, tapi hanya menyampaikan kembali. Dan di situ Gus Bahak menjelaskan mengenai beberapa macam hal tentunya. Dan ada juga gojolkan-gojolkan, termasuk salah satunya adalah gojolkan kepada Gus Arwani ya. Kalau Gus Bahak menyebutnya Mas Arwani, karena memang secara nasab Gus Arwani ini lebih senior atau lebih tua daripada Gus Bahak. Dan cukup itu teman-teman. Jika teman-teman punya masukan, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar, dan kita doakan bareng-bareng semoga Gus Bahak senantiasa sehat, senantiasa panjang umur, dan terus diberikan kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua. Semoga kita semua senantiasa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bahak, yang mana semoga ini semua menjadi amal ibadah bagi Gus Bahak yang berkah dan berkahi untuk kita semua, menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Bahak, yang mana Gus Bahak kali ini itu ngaji dalam acara kebutuhan ijtihad maqasidi di era pandemi, yaitu pada masa pandemi kemarin. Dan ini sudah lama memang, sekitar tahun 2019-2020an, dan itu ada di Salatiga dan disiarkan secara Zoom ya, pakai Zoom meeting, dan itu bersama dengan Kiai Profesor Said Akil Al-Munawwar. Nah di situ teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya di ngaji tersebut Gus Bahak didampingi oleh Ketua MUI Salatiga dan beberapa tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh Salatiga. Dan yang dibahas mengenai ngaji kali ini ada beberapa hal. Tentu saja yang pertama adalah mengenai pengaplikasian dari sebuah usul fikih, ilmu usul fikih atau ilmu fikih ya teman-teman. Dan di situ dicontohkan oleh Gus Bahak bahwasannya para sahabat itu sebenarnya dari dulu sudah melakukan pengaplikasian terhadap keilmuan usul fikih, tetapi memang tidak perlu untuk dijadikan pembelajaran. Artinya itu belum ada istilah-istilah tentang ikhtisan dan lain sebagainya yang mana dikaji atau dipelajari. Kalau sekarang kan dipelajari, kayak ilmu keilmuan usul fikih itu kan dipelajari secara apanya, secara nahwunya, secara apanya gitu, secara apa namanya, secara nasabnya, kemudian lain sebagainya. Nah sedangkan dulu itu ya tinggal langsung diaplikasikan. Cara mempelajarinya ya tinggal mempelajari cara pengaplikasiannya ataupun bagaimana mengaplikasikannya. Nah tetapi ada beberapa hal yang sampai saat ini kemudian dikatakan bahwa itu tidak dilakukan oleh Nabi. Ya memang, karena memang beberapa usul fikih itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab misalkan, kemudian ada bahkan sampai ke imam-imam ya, Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Hambali, Hanafi, Maliki dan lain sebagainya. Itu seperti halnya misalkan kita wasilah ya, kita apa istilahnya menurut wasilah itu. Wasilah itu juga tidak harus langsung ke Rasulullah, tidak harus langsung ke nabi-nabi, tapi juga bisa ke tokoh-tokoh yang lainnya. Seperti halnya tokoh-tokoh ulama-ulama itu. Makanya kita kalau ketika tawasul ya, tawasul atau ya tawasul namanya ya, ketika tawasul itu ya tidak harus langsung ke Rasulullah. Walaupun secara baiknya tentu saja, masa kita nggak tawasul sama rajanya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya untuk tawasul kepada yang lainnya, pada para sahabat, para ulama-ulama dahulu, para imam-imam itu juga boleh. Kemudian mempelajari tafsir Al-Quran maupun mempelajari usul fikih itu juga sebenarnya harusnya mampu untuk ataupun bisa menguasai ilmu balaghah, karena ilmu balaghah inilah menjadi sumber penafsiran, karena memang ketika salah tafsir itu juga nantinya akan jadi fatal gitu ya, yang dikatakan kesepakatan seperti itu. Kemudian kenapa kita harus belajar ilmu balaghah ya, agar
pengertiannya atau pemaknaan dari Al-Quran ataupun hadis itu bisa sesuai dengan, ya minimal lebih tepat, minimal lebih sangat tepat daripada ketika hanya pengertian secara bebas. Itu cara keuntungan kita mendapatkan penafsiran ketika kita mempelajari ataupun kita menguasai ilmu balaghahnya. Kemudian Islam itu datang dengan Al-Quran dan hadis itu untuk kejelasan pedoman, ya, pedoman dalam berkehidupan, dan itu akan sangat mudah dipahami oleh orang-orang, baik itu orang-orang yang bodoh sekalipun, seperti hal yang dicontohkan oleh Gus Bah itu, kaum Baduy yang tidak mengetahui, maksudnya tidak mempelajari tentang balaghah dan lain sebagainya, tetapi tetap bisa dipahami. Dan tentu saja karena memang apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh Islam itu ya tentunya hal-hal yang memang bisa diterapkan secara mudah dalam kehidupan, termasuk logika-logika yang diroyahnya itu jelas, yang kejelasan bayinah, ya. Islam itu datang dengan kejelasan bayinah, kejelasan logika yang bayinah, logika berpikir yang membuat kita itu nyaman dalam berpikir dan nyaman dalam bertindak. Dan itu juga disampaikan oleh Gus Bah bahwasannya Islam itu akan berkembang ketika Islam itu dikaji, ya. Pemahaman-pemahaman Islam itu dikaji, dan ketika ada perjanjian Hudaybiyah pun yang itu sangat merugikan Islam, merugikan kaum muslimin, tetapi ada satu hal yang menjadi kemenangan mutlak bagi Islam, bagi Rasulullah, yaitu ketika semua itu merugikan Islam, tapi satu yang penting, Islam itu boleh dikaji, Islam itu boleh dibahas di manapun, di tempat manapun di Mekah. Dan akhirnya ketika mereka banyak yang mengkaji tentang Al-Quran, banyak yang mengkaji tentang Islam, keilmuan-keilmuan Islam itu dikaji, maka banyak sekali orang-orang kafir yang masuk Islam. Karena apa? Karena memang kejelasan bayinah tadi, kejelasan diroyah tadi, kejelasan pemahaman tentang Islam. Dan itu membuat mereka nyaman berpikir, dan akhirnya mereka sendiri masuk Islam. Dan perjanjian-perjanjian itu ya akhirnya terhapuskan semua dengan sendirinya, karena banyak sekali yang masuk Islam karena pemahaman. Kemudian hal-hal lain terkait dengan takwa, bahwasanya kita itu seperti halnya orang yang disuruh untuk loyal. Ketika dites uji keloyalitas kita, maka apapun itu perintahnya, kita tidak perlu mempertanyakan. Kita tidak perlu mempertanyakan apakah maksud tujuannya itu apa ketika diberikan perintah seperti itu, karena ya memang seorang majikan atau seorang tuan atau seorang bos atau seorang pimpinan ketika menguji loyalitas, ya yang penting orang itu mau melakukannya. Ketika orang yang banyak mempertanyakannya, ya nanti loyalitasnya akan kurang. Nah, bagaimana juga dengan Allah. Allah juga memerintahkan kita untuk bertakwa, artinya itu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, ya tinggal laksanakan saja. Sehingga sebisa mungkin kita melakukan takwa, sebisa mungkin kita mencoba untuk bertakwa, menjauhi larangannya Allah, dan melakukan apa yang dikehendaki ataupun apa yang diberikan, disampaikan oleh Allah untuk kita laksanakan. Nah itu teman-teman, mungkin beberapa hal yang kita kaji kali ini, semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Bah yang berkah memberkahi, dan juga kita doakan bareng-bareng semoga Gus Bah senantiasa sehat, senantiasa panjang umur, segera tetap terus-menerus bisa menyampaikan keilmuan-keilmuannya pada kita semua. Dan teman-teman, semoga kita istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah dan para ulama, nahdlatul ulama lainnya ini di channel kita ini. Dan tentu saja besok-besok akan kita kaji tidak hanya Gus Bah, tapi ada beberapa ulama-ulama lain seperti halnya yang sudah kita lakukan. Ada Mbah Maimun almarhum, ya, Al-Mafruh Mbah Maimun Zubair, kemudian ada Mbah Husain Ilyas dan sebagainya, termasuk nantinya ada Gusmus dan sebagainya, yang mana kajian-kajiannya ini mungkin sudah lama atau sudah yang lawas-lawas, tapi akan kita kaji kembali gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, semoga menjadi amal ibadah kita yang berkahi untuk kehidupan kita semua. Terima kasih sekali lagi, banyak kesalahan dimohon dimaafkan, ada masukan mohon bisa dituliskan dalam kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.